kita akan refreshment ya terkait pemeriksaan HPV urin, yaitu untuk sebagai screening inovasi gitu ya, untuk pemeriksaan HPV DNA melalui sampel urin yang harapannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk screening, terutama wanita yang memiliki hambatan pemeriksaan HPV serviks konvensional. Baik, selanjutnya izin saya share screen. Ya, jadi sebelumnya, sebelum masuk ke pemeriksaan, kita perlu tahu ya, pemeriksaan HPV DNA ini berkaitan erat dengan kanker serviks. Jadi kanker serviks adalah kanker yang berkembang di area leher rahim, yaitu bagian bawah uterus yang menghubungkan rahim dengan vagina. Secara global, kanker serviks masih menjadi salah satu kanker tersering pada wanita. Berdasarkan pada data tahun 2020, terdapat 604.000 kasus dan 342.000 kasus kematian. Hal ini menjadikan kanker serviks penyebab kematian tertinggi ya, salah satu yang tertinggi, nomor 4 setelah kanker payudara, kolorektal, dan juga kanker paru. Kemudian bagaimana prevalensinya sendiri di Indonesia? Di Indonesia sendiri, kanker ini menjadi penyebab kematian nomor 2. Berdasarkan data pada tahun 2020, ditemukan 36.000 kasus baru dan 20.700 diantaranya kematian. Hal ini menjadikan Indonesia dengan negara dengan insiden yang tinggi, sehingga Indonesia mengadopsi strategi WHO, yaitu 90-70-90, di mana 90% anak perempuan di usia 9-14 tahun divaksin HPV, 70% perempuan screening minimal 2 kali seumur hidup, dan 90% perempuan yang hasil screeningnya positif akan mendapatkan pemeriksaan lanjutan dan pengobatan yang tepat. Faktor risiko utama dari kanker serviks utamanya adalah infeksi HPV risiko tinggi, terutama tipe 16 dan 18. Risiko ini dapat meningkat pada pasien dengan aktivitas seksual yang aktif, kemudian untuk multi partner, merokok, imunitas rendah, serta riwayat yang tidak pernah screening. Yang menjadi tantangan pada fase awal penyakit ini, karena seringkali tidak menunjukkan gejala atau keluhan yang khas. Pada saat gejala muncul, biasanya berupa keputihan abnormal, kemudian juga bercak darah ringan di luar jadwal menstruasi, juga munculnya pendarahan setelah berhubungan seksual, juga munculnya nyeri saat berhubungan seksual. Berikut untuk kanker serviks, penyetaraan stadium kanker serviks berdasarkan sistem Vigo. Jadi di stage 1 ini, kanker hanya berada di area serviks ya, jadi belum menyebar keluar. Kemudian di stadium 2 ini, kanker mulai meluas keluar serviks, namun belum ke panggul. Kemudian pada stadium 3 ini sudah mulai menyebar ke area panggul, ginjal, atau kelenjar getah bening. Kemudian yang sampai stadium paling tinggi gitu ya, di stage 4, ini organ sekitar mulai bermetastasis ke organ sekitar. Nah, mayoritas pasien di Indonesia ini datang pada stadium lanjut ya, pada stadium 3 khususnya, yang mana sudah masuk ke stadium lanjut. Pertanyaannya, kenapa banyak yang terdiagnosis di stadium lanjut? Hal ini utamanya karena memang pada tahap awal, kanker serviks ini tidak menunjukkan gejala yang khas, atau bahkan tanpa gejala. Kemudian juga rendahnya cakupan screening HPV, juga ketidakpahaman dari pasien bahwa pendarahan setelah berhubungan seksual merupakan salah satu gejala yang penting. Tapi namun kabar baiknya, kanker serviks ini kanker yang dapat disembuhkan jika ditemukan sedini mungkin, dan sangat mungkin untuk dicegah melalui deteksi dini dengan pemeriksaan HPV DNA serta vaksinasi HPV. Ini selanjutnya, ini adalah statistik medis ya, yang menjelaskan 5-year survival rate untuk kanker serviks. Pada stadium awal, survival rate masih tinggi di 95-95,8%, karena kanker masih terbatas ya.
Kalau kita lihat semakin ke kanan, untuk survival rate-nya ini semakin rendah. Mengapa? Karena kanker sudah menyebar meluas ke jaringan sekitar. Hingga stadium lanjut, ini metastasisnya pun juga sudah jauh, sehingga survival rate-nya pun semakin menurun. Namun semakin dini diketahui, tingkat kesembuhan dan keberlangsungan hidup pun juga semakin tinggi. Seperti kondisi stage 0, ini belum ada kanker, namun sudah dijumpai ya perubahan sel yang abnormal, namun belum mengarah ke ganasan. Jadi masih terbatas pada lapisan atas serviks. Nah, ini dikenal dengan tahap precancer. Ketika terapi lokal dilakukan, maka peluang kesembuhannya bisa mencapai 100%. Nah, kanker serviks ini erat kaitannya ya dengan infeksi dari virus HPV. Virus ini menyebabkan infeksi di permukaan kulit dan mukosa, seperti pada mulut, kemudian tenggorokan, saluran nafas, mata, dan kelamin. HPV sendiri terdapat lebih dari 200 tipe, dengan pembagian utamanya yaitu tipe risiko rendah dan juga tipe risiko tinggi. Untuk tipe risiko rendah sendiri, ini memang tipe yang tidak menyebabkan kanker. Namun, untuk tipe rendah ini menyebabkan kutil kelamin seperti tipe 6 dan tipe 11. Selanjutnya, untuk tipe risiko tinggi, ini terdapat 18 jenis virus HPV yang menjadi penyebab kanker. Nah, tipe risiko tinggi yang paling sering menyebabkan kanker serviks adalah tipe 16 dan 18. Nah, untuk HPV sendiri, penularannya bisa bermacam ya. Dari penularan seksual yang jalur utamanya adalah kontak kulit ke kulit atau mukosa selama berhubungan. Kemudian juga dapat ditularkan secara vertikal seperti ibu ke bayinya selama persalinan karena kontak dengan mukosa genital ibu. Juga dapat melalui plasenta, kemudian juga dapat melalui cairan amniotik atau darah tali pusar. Meta-analisis juga melaporkan bahwa risiko 33% bayi terinfeksi jika ibu positif HPV. Untuk dari penularan non-seksual sendiri, ini salah satunya bisa dari objek yang terkontaminasi. Karena kanker serviks ini salah satu yang bisa disembuhkan dan sangat mungkin dicegah, salah satu layanan pemeriksaan kita adalah HPV DNA urin. Jadi pemeriksaan ini mendeteksi 14 tipe jenis HPV risiko tinggi. Nah, juga secara khusus mendeteksi secara genotype untuk tipe 16 dan 18. Untuk tipe selain 16 dan 18 akan dideteksi sebagai tipe lain yang dapat berupa satu tipe maupun kombinasi. Untuk metode pemeriksaannya sendiri ya dengan PCR real-time kualitatif. Jadi ini salah satu screening alternatif gitu ya, jika pengambilan sampel serviks tidak dimungkinkan. HPV DNA urin sendiri menggunakan sampel urin first void urin. Tentunya ini non-invasif ya, dan juga sangat efektif digunakan dalam screening berbasis rumah, terutama bagi wanita yang memang belum atau jarang mengikuti screening karena hambatan-hambatan seperti rasa takut atau tidak nyaman dengan pemeriksaan medis atau hambatan budaya atau agama, pengalaman trauma atau concern sebelumnya. Nah, jadi ini bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeriksaan HPV DNA. Nah, first void urin ini adalah urin yang keluar pertama kali saat buang air kecil. Nah, pada first void urin ini mengandung DNA HPV dari saluran genital. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih cara urin untuk dapat mendeteksi keberadaan HPV DNA? Jadi secara alami, sel-sel epitel dari serviks dan vagina akan terus terlepas. Ketika terdapat infeksi HPV, DNA virus pun akan ikut terbawa bersama sekret cervicovaginal dan terkumpul di sekitar uretra. Saat pasien mengeluarkan urin pertama, material ini akan ikut keluar sehingga dapat diperiksakan. Namun hal yang perlu diperhatikan juga bahwa tes HPV DNA dengan sampel urin ini bukan pemeriksaan utama untuk mendiagnosis kanker serviks. Karena hasil urin ini tidak digunakan untuk menegakkan diagnosis klinis pada pasien yang memang sudah dicurigai memiliki kanker atau lesi tingkat tinggi.
Jadi, jika memang pasien memiliki gejala yang mengarah ke kanker serviks, seperti pendarahan tidak normal, kemudian adanya nyeri panggul, munculnya keputihan yang mencurigakan, tes yang paling sesuai adalah tes HPV DNA dari swab cervix. Jadi bukan dengan sampel urin. Jadi memang untuk posisi pemeriksaan HPV DNA sampel urin sendiri adalah untuk screening atau untuk deteksi dini. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih perbedaan pemanfaatan pemeriksaan HPV DNA antara swab cervix dan sampel urin? Jadi dari segi manfaat utama, swab cervix memang menjadi standar utama ya untuk diagnosis dan konfirmasi infeksi HPV. Sedangkan untuk urin, fungsi utamanya adalah sebagai deteksi awal jika belum pernah melakukan, terutama ketika belum pernah melakukan pemeriksaan HPV DNA. Dan utamanya ketika pemeriksaan melalui usapan genital tidak memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian dari aspek kenyamanan pasien, tentunya swab cervix ini tentunya dilakukan oleh tenaga medis dan melalui prosedur klinis ya, dan mungkin untuk sebagian wanita menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, untuk HPV urin sendiri tentunya ini menawarkan dari sisi kenyamanan ya, karena dapat dilakukan secara mandiri. Kemudian untuk swab cervix sendiri jangkauannya lebih terbatas, karena memang harus dilakukan di klinik kesehatan, sehingga juga sulit digunakan untuk screening populasi luas, dan memang lebih sesuai juga untuk pasien dengan hasil abnormal atau yang sudah ditemukan lesi. Nah, namun dengan HPV pemeriksaan urin ini lebih praktis untuk program screening karena memang mudah dilakukan, juga khususnya sesuai untuk pasien yang belum ada gejala. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh sampel diambil dari pria? Nah, jadi memang untuk HPV urin sendiri ini masih belum direkomendasikan untuk pasien pria. Jadi memang untuk pria masih disarankan deteksi dini melalui tes pap anal, terutama jika terdapat ciri yang mengarah ke kanker penis seperti kemerahan, kemudian terlihat adanya iritasi, juga rasa nyeri atau rasa sakit yang tidak nyaman. Juga untuk yang memang mengarah ke kanker anus, seperti pendarahan dari anus, kemudian munculnya gatal di area anus, juga keluar cairan dari anus, juga adanya nyeri di area anus. Nah, siapa sih pasien yang memerlukan pemeriksaan ini? Jadi untuk HPV urin ini memang sesuai untuk wanita yang belum pernah atau jarang melakukan screening cervix. Utamanya karena memang punya hambatan seperti rasa takut, kemudian tidak nyaman, atau keterbatasan memiliki akses rutin ke fasilitas kesehatan. Juga wanita yang memang menolak swab cervix karena alasan budaya, agama, atau privasi. Juga wanita dengan riwayat trauma atau concern tertentu terhadap kenyamanan genital, dan juga untuk wanita usia produktif atau yang aktif secara seksual. Pemeriksaan ini juga dapat diinformasikan kepada dokter OBGYN, kemudian dokter spesialis onkologi, dokter spesialis patologi klinik, juga ini dokter umum, dokter layanan, terutama dokter yang memang berkarya di layanan primer seperti puskesmas atau klinik, kemudian juga untuk perawat ya, khususnya yang di layanan primer, juga fasilitas kesehatan yang belum mengerjakan pemeriksaan ini secara mandiri. Juga fasilitas kesehatan yang memang belum memiliki fasilitas pemeriksaan serviks konvensional. Untuk informasi teknis, jadi metode pemeriksaannya adalah 8 PCR. Jumlah sampel yang dibutuhkan, sampel urinnya minimal 30 ml. Itu adalah untuk persyaratan sampel ya, jadi memang harus merupakan urin pertama atau first void. Juga disarankan untuk jangan buang air kecil setidaknya selama 2 jam sebelum pengambilan sampel. Dan urin tidak dibekukan, tidak ada darah pada urin, dan dalam 48 jam sebelum melakukan pengambilan sampel, hindari penggunaan ovula, krim, atau larutan pembersih vagina, kontrasepsi vagina maupun kondom. Untuk frekuensi kerjanya saat ini di Senin, Rabu, dan Jumat ya. Dan untuk TAT teknisnya di Senin, Rabu, Jumat pukul 4 sore. Berikut untuk contoh hasil dari HPV DNA urin.
Jadi, jika terdeteksi HPV DNA tipe 16, maka akan muncul keterangan ya virus terdeteksi. Begitu juga untuk tipe 18, ini akan muncul virus terdeteksi pada high risk HPV tipe 18. Namun jika terdeteksi selain 16-18, maka akan masuk ke high risk HPV tipe lain. Ini untuk contoh hasil yang tidak terdeteksi. Jika memang detektif, maka semua keterangannya adalah virus tidak terdeteksi. Nah, untuk feature, efektivitas dan benefit sendiri, pemeriksaan HPV DNA dengan sampel urin ini tentunya non-invasif ya, dan juga mudah dilakukan karena dapat dilakukan secara mandiri. Dan ini menjadi alternatif untuk individu yang tidak dapat atau enggan menjalani pemeriksaan HPV dengan swab cervix, yang artinya dapat meningkatkan kenyamanan pasien dan kepatuhan pasien untuk melakukan screening. HPV DNA dengan sampel urin ini mendeteksi 14 tipe genotip HPV risiko tinggi. Nah, harapannya dapat meningkatkan deteksi dini kanker serviks yang nantinya mengarah untuk menentukan manajemen pasien dengan tepat. Nah, untuk HPV DNA sampel urin sendiri dikerjakan dengan metode real-time PCR dengan Cobas 6800 yang tentunya memiliki throughput tinggi dan cepat yang dapat digunakan untuk screening populasi besar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ya, di sini sudah ada yang bertanya. Ya, ini pertanyaan dari Dr. Henry, yaitu tadi dikatakan penularan HPV bisa melalui kontak kulit. Ini apakah bisa terjadi pada kulit intak atau tidak luka atau yang tidak lecet begitu? Nah, kita mungkin bisa dijawab dari pertanyaan dari Dr. Henry. Ini terkait dengan penularan melalui kulit. Kalau kulitnya intak atau tidak luka atau tidak ada lecet atau luka, ini apakah tetap bisa menular begitu? Belum masuk suaranya Mbak Licita? Belum open mic ya? Oh iya. Iya, baik. Terima kasih Mas Ardian sudah dibacakan untuk pertanyaannya. Ya, izin menjawab Dr. Henry. Jadi memang secara biologis HPV umumnya tidak mudah menembus kulit yang benar-benar intak ya atau utuh tanpa lecet. Jadi apakah kulit benar-benar harus luka? Memang tidak harus luka yang terlihat. Tapi yang paling sering justru gesekan saat berhubungan seksual, kontak genital ke genital atau area lembab dengan epitel tipis. Jadi gesekan ini bisa menimbulkan mikrofisur gitu ya, yang kasat mata tampak normal tapi secara mikroskopik cukup untuk jadi pintu masuk virus. Kalau kulit benar-benar utuh, kalau kulit luar yang tebal dan keratinisasi yang baik benar-benar utuh, resiko masuknya HPV juga jauh lebih rendah. Namun pada area genital, kulit ini kan tampak utuh ya, belum tentu benar-benar intak karena epitelnya lebih tipis. Kemudian ada area transisi mukosa yang memang lebih rentan. Makanya secara klinis untuk HPV ini tetap disebut menular lewat kontak kulit atau mukosa. Begitu Dok Henry. Semoga cukup menjawab. Ya, berarti kalau intak bukan berarti tidak bisa menular, tapi resiko penularannya kan jauh lebih kecil gitu. Lebih kecil, iya, ya. Betul. Apalagi HPV ini ditengarai bisa bertahan cukup lama gitu ya Mbak. Gitu, Mbak Brigit ya, di benda ataupun di permukaan, sehingga potensi untuk berpindahnya bisa jadi lebih bisa meningkatkan penularan gitu ya, bisa masuk ke area mukosa tadi gitu. Oke, baik, ini berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Eti Setiasi.
Sensitivitas terkait dengan pemeriksaan urin ini. Nah, apakah cara pemeriksaannya dibaca oleh dokter PA? Apakah virus bisa bertahan di urin lebih lama sehingga bisa deteksi di urin begitu? Yang bisa disampaikan Mbak Gita jawabannya terkait dengan tadi ya sensitivitas. Terus kemudian ini bukan sitologi ya, jadi harusnya ya. Panggilan untuk Bunda. Iya, iya Mbak Helen Orin. Halo. Mungkin bisa di mute dulu atau nanti bertanya setelah ini nggak apa-apa ya. Oke, mungkin silakan Mbak Brigita. Iya, untuk sensitivitasnya sendiri, ini sensitivitas relatif gitu ya, di 88%. Nah, sensitivitas relatif ini, kenapa kita sebut relatif? Karena ini dibandingkan dengan metode sensitivitas untuk swab cervix. Jadi ketika dibandingkan dengan pemeriksaan dengan swab cervix, untuk urin sendiri sensitivitasnya di 88%. Ya, berikutnya apakah perlu dibaca dokter PA? Tentunya tidak ya Mbak Brigita ya. Tidak dibaca dokter PA, ya Mas. Iya, karena ini kan deteksinya dengan ini ya molekuler ya. Berikutnya pertanyaannya, apakah virus bisa bertahan di urin lebih lama sehingga bisa dideteksi? Sepertinya nggak butuh virus hidup ya untuk deteksinya. Asalkan terbawa gitu ya Mbak Brigita ya, hati-hatiannya. Iya, untuk molekuler sebetulnya tidak harus hidup ya. Jadi seperti bangkai virusnya sendiri pun sebetulnya dapat terdeteksi begitu pada urin. Begitu Mbak Iti. Ya, karena DNA ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini menarik, kayaknya banyak yang bertanya. Dikatakan bisa terjadi infeksi vertikal tadi ya. Efeknya buat bayi apa begitu? Kalau ini terjadi vertikal, turun dari orang tua ke anak begitu ya maksudnya ya. Dan apakah mungkin ini bisa ditawarkan pada ibu hamil yang akan melahirkan, kemudian yang untuk yang sampel urin ini bila sudah dilakukan rutin 3 tahun berturut-turut akan keluar saran seperti apa di hasil? Apakah sama dengan sampel swab begitu? Ya, contoh vertikal, berarti vertikal ini ya maksudnya pada infeksi penularan pada diturunkan, tentunya ya, ya, jika ya, sorry mohon maaf. Iya. Ketika ya baik. Iya, jadi untuk izin Ya. menjawab Mbak Bepi. Jadi untuk apakah ini bisa untuk HPV urin sendiri, apakah bisa ditawarkan ke ibu hamil? Sebetulnya bisa, tapi memang positioningnya ini bukan sebagai screening untuk melindungi bayi, begitu ya. Jadi juga tetap aman dilakukan screening serviks dengan HPV urin ini tetap aman dilakukan saat hamil. Akan keluar. Kalau hasilnya apa ya? Kalau hasilnya 3 tahun berturut-turut itu bersih gitu ya, tidak negatif gitu, Mbak Brigita, apakah ini bisa disetarakan gitu ya dengan yang swab-nya tadi gitu ya, kemudian muncul saran di hasil gitu ya, karena mengingat tadi sebenarnya kalau dilihat dari sensitivitasnya sebenarnya sudah cukup baik gitu ya di 80% gitu, tapi tentunya ini tidak sampai 100% gitu ya, artinya mungkin ada potensi gitu ya di HPV-nya negatif tapi sebenarnya infeksinya sudah masih terjadi gitu ya. Sepertinya ini belum bisa disetarakan gitu ya Mbak Brigita dengan yang swab gitu ya, kalau 3 tahun berturut-turut ini sudah bersih mungkin bisa lebih dijarangkan begitu ya. Ya, oke. Jadi sepertinya saat ini belum ada ya konsensus untuk ataupun saran yang ini sebenarnya. Halo, Mbak Brigita. Iya. Ya. Iya, Mas. Ya,
Ini kalau 3 tahun berturut-turut ya sudah negatif kan harus biasanya kalau swab kan bisa dijarangkan ya untuk frekuensi kerjanya gitu ya. Nah ini apakah di urin sudah seperti itu begitu? Belum, iya. Jadi izin menjawab untuk HPV urin sendiri memang belum ya, belum seperti treat untuk HPV dengan swab cervix, Mas. Seperti itu. Standarnya memang belum sama ya seperti swab cervix. Oke, jadi belum bisa menggantikan ya, artinya walaupun dengan 80%, ini tentunya masih butuh data yang lebih banyak ya untuk bisa disandingkan gitu ya dengan yang swab, tapi ketika ini positif yang mungkin ini bisa dipercaya gitu ya, kalau negatif, tapi apa namanya, sensitif dengan 80% tadi gitu ya, sudah cukup bisa digunakan untuk screening ya, screening. Berikut kita lanjut ke pertanyaan dari Mbak Lina. Apakah pemeriksaan HPV untuk laki-laki yang berupa pap anal seperti yang sudah disebutkan tadi pernah dilakukan di Prodia? Karena selama ini banyak yang menanyakan pemeriksaan itu untuk deteksi HPV pada laki-laki ya Pak. Sepertinya ini juga belum ada ya untuk pap anal di kita. Tentunya ini juga butuh studi gitu ya dan data yang lebih luas dan sepertinya ini kita belum cakup ya dalam pemeriksaan HPV DNA di kita. Berikutnya lanjut ya namanya sama nih Mbak Yosefin, Cita Yosefin dengan Yosefin Eka. Apakah pemeriksaan HPV DNA urin perlu diulang? Sebaiknya berapa tahun sekali pemeriksaan HPV DNA urin? Ya Mbak Cita, halo? Apakah, halo? Oh ya, oke. Ya, Iya, halo Mas dan Adian. ya. Ini perlu diulang apakah sama gitu ya rutin jadwalnya dengan yang seperti swab gitu ya atau seperti apa nih Mbak frekuensi pemeriksaannya? Iya, jadi memang sebaiknya untuk HPV DNA urin tetap perlu diulang ya secara berkala gitu. Untuk rekomendasinya berapa tahun sekali, pendekatan yang paling aman sebetulnya dan evidence base-nya diulang setiap 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Karena guideline berdasarkan guideline gitu ya, ini dapat diulang 3 tahun bila hasilnya negatif. Jadi memang saat ini disarankan untuk dapat diulang setiap 3 tahun gitu ya, ketika hasilnya negatif untuk screening rutin. Oke, jadi tetap ini ya, tetap harus diulang ya karena memang hari ini negatif ya besok bisa ketularan gitu ya. Ya karena ini perjalanannya panjang ya dari infeksi awal sampai terjadinya kanker serviks, jadi cut off tahun di 3 tahun tadi ya sudah cukup untuk mengulang kalau hasilnya negatif karena dari kanker serviks ke kanker infeksi serviks, infeksi HPV gitu ya sampai terjadi kanker serviks ini kan nggak butuh waktu setahun 2 tahun ya, cukup waktu yang lama. Berikutnya menarik, ini mungkin bisa jadi solusi gitu ya ketika tapi juga nggak juga ya. HPV ini pertanyaan dari Mbak Novi Isa gitu ya. HPV urin apakah bisa sebagai pilihan untuk screening anak remaja atau belum pernah berhubungan seksual gitu? Ya insya Allah sih belum ketularan ya. Iya, jadi memang untuk yang remaja atau yang belum pernah gitu ya berhubungan, sebenarnya belum ada rekomendasi ya. Oke, Rekomendasi ke sana. vaksin aja ya rekomendasinya ya. Iya, pencegahannya bisa melalui vaksinasi HPV. Oke, baik. Ini menarik ya HPV urin. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi yang lebih mudah gitu ya untuk melakukan screening HPV dan intinya nanti bisa menekan angka kejadian HPV di Indonesia dan tentunya bisa memberikan perlindungan yang lebih nyaman gitu ya buat wanita Indonesia. Mungkin karena waktu, mungkin kita cukupkan dulu ya untuk HPV DNA urin. Jadi ini yang dideteksi adalah DNA pada urin, DNA HPV pada urin gitu ya. Tadi tidak perlu dibaca oleh PA karena ini bukan pap smear. Apakah HPV DNA kalau udah periksa urin tetap bisa pap smear? Tentunya bisa ya. Tapi ini mungkin strateginya nanti diatur gitu ya. Harusnya ambil urin dulu baru swab gitu. Ya kalau udah swab sih sekalian ya sebenarnya karena sensitivitasnya lebih bagus ya swab ya Constantine sekalian swabnya dengan HPV DNA swab ya. Oke, tapi kalau urinnya mau diperiksa juga boleh aja sih sebenarnya. Bisa dijelaskan nanti kalau urinnya negatif, swabnya positif gitu ya, atau mungkin sebaliknya.
Oke, baik. Kita akan beranjak ke agenda kita yang kedua. Ini tim EBR, mana tim EBR? Tim CR2, apakah sudah bergabung? Halo Mbak Anis. Halo Mbak Anis, Mbak Davina. Mbak Davina bukan Ngaramoy katanya. Halo Mas Ardian. Halo. Halo Mbak Anis, gimana nih timnya udah ready? Sudah. Mbak juga udah kelihatan tuh. Mbak Putri ya satu lagi ya. Ada 3 Ya. presenter. Kemarin announcement-nya juga sudah disampaikan. Hari ini akan ada 3 presenter yang mewakili dari EBR atau sekarang CR2 gitu ya, yang akan membawakan terkait dengan analisis komposisi ASI untuk nutrisi optimal pada bayi. Ya, sekarang silahkan Mbak Anis, silahkan diambil alih. Kami menyaksikan gantian jadi peserta. Oke, makasih Mbak Anis, silahkan. Oke, terima kasih Mas Ardian. Putri sudah di-share screen ini berarti ya? Sudah ya. Oke, baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Dokter dan juga rekan-rekan semua. Pada weekly product knowledge takeover hari ini, kami dari EBR ataupun CR2 akan melakukan presentasi ya dengan judul analisis komposisi ASI untuk nutrisi optimal bayi gitu ya. Nah, hari ini Anis tidak presentasi sendirian. Hari ini saya akan ditemani oleh Davina dan juga Putri. Boleh lambaikan tangan untuk menyapa teman-teman semua. Oke, jadi kita ada bertiga di sini ya yang akan menyampaikan presentasi di siang hari ini. Oke, boleh next. Nah, hari ini kita akan fokus di 2 parameter utama ya, tes utama yaitu adalah prodialaktasi tes baik makronutrien maupun juga multinutrien gitu ya. Pastinya teman-teman sudah sangat familiar dan juga sudah menjual ya tes ini. Kita akan remind kembali, refresh kembali supaya lebih pede gitu ya dalam hal menjual untuk pemeriksaan prodialaktasi tes ini. Oke, next. Nah, sebelum memasuki gitu ya slide kita, sedikit saja saya informasikan data performa penjualan kedua masing-masing tes ini gitu ya di seluruh wilayah di tahun 2025 dan juga Januari-Maret di tahun 2026. Untuk laktasi tes makro gitu ya di tahun 2025 ini memang yang paling banyak adalah dari tim GJW2 gitu ya dan juga diikuti oleh EBR. Kemudian selanjutnya di Januari-Maret 2026 nih sampai di bulan Maret ini masih yang menduduki peringkat pertama untuk coretan terbanyak adalah dari EBR. Boleh aplausnya ya dari EBR ini juga berkat teman-teman semua. Dan juga selanjutnya diikuti oleh GJW2 gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk yang prodialaktasi tes multinutrien itu yang paling banyak coretannya adalah dari GJW1 kemudian diikuti oleh CJR gitu ya. Nanti semoga EBR juga akan menyusul. Oke, baik, kita masuk ke dalam outline kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan apa sih sebetulnya laktasi, kemudian juga akan kita bahas proses laktasi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah jenis dan juga komposisi ASI. Kemudian yang ketiga adalah manfaat menyusui itu seperti apa. Kemudian yang keempat adalah kita masuk ke prodialactation testnya itu secara langsung. Kemudian yang kelima adalah berkaitan dengan target pelanggan dan juga informasi teknis. Oke, next kita masuk ke outline yang pertama yaitu berkaitan dengan apa sih itu laktasi dan juga termasuk ke dalam prosesnya. Nah, yang pertama, laktasi adalah proses memproduksi ASI gitu ya, di mana ASI ini dikeluarkan melalui kelenjar susu yang terletak di payudara. Di mana laktasi ini dipicu oleh hormon dan terjadi secara alami jika Anda hamil. Jadi kalau misalnya nggak hamil, enggak ya.
Kemudian laktasi akan terus berlanjut selama ASI dikeluarkan dari payudara. Jadi kalau misalnya bisa dilihat di gambar di sebelah kanan gitu ya, di mana produksi ASI itu berlangsung di alveoli payudara gitu ya, kemudian dialirkan melalui saluran ductus lactiferus dan juga akan selanjutnya dikeluarkan melalui puting ataupun juga nipple ya. Baik, next. Kita masuk ke tahap ataupun juga proses laktogenesis. Apa sih sebetulnya laktogenesis itu? Laktogenesis itu merupakan proses gitu ya, produksi ASI gitu ya, ataupun juga tahapan pembentukan ASI. Nah, untuk tahapan laktogenesis itu sendiri terbagi menjadi 3 tahap. Ada laktogenesis 1 sampai laktogenesis 3. Untuk laktogenesis 1 ini terjadi ataupun berlangsung saat kehamilan di minggu ke-16 gitu ya. Pada tahap ini payudara ini mulai memproduksi seperti halnya kolostrum, akan tetapi memang produksinya masih sangat sedikit sekali karena yang sangat tinggi peranannya di sini adalah hormon progesteron maupun juga estrogen yang dia punya peran terkait dengan pembentukan jaringan dari payudara gitu ya, sehingga dia menghambat juga untuk produksi ASI. Nah, itu adalah masuk ke dalam laktogenesis tahap 1 gitu ya. Kemudian kita masuk ke tahap 2, jadi laktogenesis tahap 2. Untuk laktogenesis tahap 2 ini terjadi 2-3 hari postpartum gitu ya. Nah, pada tahap ini terjadi pergeseran hormon nih, yang sebelumnya hormon progesteron sangat tinggi, saat tahap 2 ini hormon progesteron maupun juga estrogennya juga akan turun secara drastis. Hal ini juga berkaitan dengan keluarnya plasenta gitu ya, dan akhirnya beralih ke hormon prolaktin yang cukup tinggi gitu ya, yang dimana nantinya akan memproduksi ASI yang secara masif seperti itu. Nah, pada tahap ini juga akan terjadi perubahan gitu ya, yang sebelumnya di tahap 1 kolostrum dan kemudian masuk ke tahap 2 berubah menjadi ASI transisi. Kita masuk ke laktogenesis tahap 3. Untuk laktogenesis tahap 3 ini itu sudah mulai beralih gitu ya. Yang sebelumnya itu termasuk ke hormonal, kita masuk ke sistem autokrin gitu ya, di mana sistem autokrin ini itu berkaitan dengan semakin seringnya payudara itu dikosongkan, maka semakin banyak juga gitu ya ASI yang akan diproduksi gitu ya. Dan di sini pada tahap 3 ini hormon oksitosin itu sangat berperan penting gitu ya dalam hal untuk membantu untuk mengeluarkan gitu ya, untuk terkait dengan produksi ASI-nya itu sendiri. Kemudian juga hal ini juga berkaitan dengan supply and demand ya, jadi dia berguna untuk mempertahankan konsistensi ASI dalam jangka panjang seperti itu. Oke, next. Kita masuk ke dalam ASI itu sendiri. Kita tahu bahwa ASI itu merupakan yang termasuk dalam kategori unik gitu ya. Kenapa kok unik? Karena masing-masing individu itu pasti berbeda-beda ASI-nya gitu ya. Nah, pemberian ASI ini itu tidak menjamin asupan nutrisi yang cukup maupun sesuai standar. Kenapa? Karena banyak faktor, bisa dikaitkan dengan antar individu ataupun juga inter individu. Hal ini berkaitan juga kecukupan ya terkait dengan nutrisi di dalam komposisi ASI, terutama berkaitan dengan protein maupun juga lemak. Nah, apa saja sih faktornya? Cukup banyak gitu ya. Saya coba untuk kami coba untuk rangkumkan. Jadi yang pertama berkaitan dengan pola makan ibu gitu ya. Jadi nutrisi yang diasup oleh ibu itu pun juga akan mempengaruhi komposisi ASI seperti itu. Jadi sangat berkorelasi gitu antara diet ibu juga terkait dengan komposisi ASI, ataupun ibu yang overweight itu pun juga, ataupun juga yang terbilang malnutrisi itu pun juga akan mengakibatkan komposisi ASI-nya pun juga berbeda. Kemudian fase laktasi. Fase laktasi ini berkaitan dengan kandungan berubah dari kolostrum ke ASI matur tadi ya. Jadi kalau untuk tahap pertama itu adalah produksi kolostrum, tahap kedua masuk ke dalam ASI transisi, kemudian tahap 3 sudah masuk ke dalam kategori yang ASI matur gitu ya. Jadi masing-masing komposisi pun juga akan berbeda mulai dari kolostrum sampai yang ASI matur. Kemudian berkaitan dengan kebutuhan bayi. Kebutuhan bayi pun juga berkaitan juga dengan perbedaan antara komposisi ASI tersebut. Kenapa? Mulai dari misalnya IUGR, pada bayi IUGR ataupun juga pada bayi preterm birth itu juga membutuhkan komposisi ASI yang berbeda pula seperti itu.
Kemudian formilk maupun juga hinmilk gitu ya, itu juga berdampak ke variasi komposisi dalam satu sesi menyusui. Apa sih sebetulnya formilk maupun juga hinmilk, di mana untuk formilk sendiri itu merupakan ASI yang keluar gitu ya pada sesi awal menyusui, di mana biasanya konsistensinya lebih encer gitu ya dan kaya akan laktosa gitu, dan memang tujuannya adalah untuk hidrasi. Sedangkan kalau untuk yang hinmilk itu biasanya pada saat fase akhir ya menyusui seperti itu, dan biasanya lebih kental dan dia akan kaya akan lemak gitu ya dan juga kalori, tujuannya adalah untuk meningkatkan berat badan. Oke, next. Nah, untuk berikutnya berkaitan dengan perbedaan jenis ASI yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Putri. Silahkan Putri. Ya, terima kasih Mbak Anis atas waktunya. Jadi next untuk selanjutnya saya akan membahas terkait perbedaan jenis ASI. Kalau tadi Mbak Anis sudah mempresentasikan terkait dengan faktor laktogenesis, jadi saat ini saya akan menjelaskan terkait perbedaan jenis ASI. Yang pertama adalah ASI kolostrum, di mana ASI kolostrum ini adalah ASI yang keluar di hari pertama sampai ke-6 setelah melahirkan. Kolostrum sendiri umumnya berwarna kuning pekat dengan volume yang cukup sedikit ya, masih 2-20 mili per harinya, di mana kandungannya sendiri yaitu jumlah protein dan antibodinya itu sangat tinggi. Sementara lemak dan laktosanya itu rendah, sehingga sangat penting ini fungsinya untuk fungsi imunitas, seperti itu. Lalu lanjut yang kedua ada ASI transisi, di mana ASI transisi ini keluar sekitar 5-14 hari setelah masa melahirkan, dengan warna cenderung kuning muda, volumenya juga sudah lebih banyak yang keluar dibandingkan kolostrum, dengan komposisi yaitu dari protein. Walau sebelumnya di kolostrum proteinnya sangat tinggi, namun di ASI transisi ini jumlah proteinnya semakin menurun, kemudian antibodinya itu jumlahnya sedang, kemudian untuk lemak dan laktosa yang sebelumnya rendah ini sudah mulai meningkat, sehingga fungsi dari ASI transisi ini lebih ke peralihan nutrisi karena akan memenuhi kebutuhan energi bayi yang semakin besar. Lalu selanjutnya ada ASI matur, di mana ASI matur sendiri adalah ASI yang muncul setelah 14 hari setelah melahirkan, yaitu dengan warna cenderung putih kebiruan dengan volume 600 sampai 900 mili. Kemudian kandungan protein ini cenderung stabil, kurang lebih 1%. Kemudian kadar antibodi yang semakin rendah, kemudian lemak dan laktosa yang semakin tinggi, dan memang ini fungsinya adalah untuk pertumbuhan. Kita ketahui bersama bahwa ASI itu adalah sesuatu yang memiliki komponen yang penting seperti itu. Jika kita kelompokkan menjadi 3, maka komponen ASI kita kelompokkan menjadi pertama makronutrien, kemudian yang kedua mikronutrien, dan yang ketiga ada faktor bioaktif. Pertama adalah faktor atau komponen makronutrien. Jadi ini merupakan komponen utama sebagai sumber energi dan pertumbuhan yang terdiri atas lemak, protein, dan karbohidrat. Sementara itu untuk mikronutrien ini memang dibutuhkan oleh bayi dalam jumlah yang kecil, tapi perannya sangat penting untuk pertumbuhan bayi. Misalnya saja vitamin yang terdiri dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan vitamin B yang berfungsi untuk mendukung fungsi tubuh dan imun. Sementara ada juga dari komponen mikronutrien yaitu dari mineral seperti Fe, kemudian ada Zn, ada Ca, kemudian ada Mg atau mangan yang berfungsi sebagai fungsi metabolik. Lalu yang terakhir ada faktor bioaktif, di mana ASI sendiri mengandung komponen bioaktif seperti imunoglobulin A atau IgA yang berfungsi untuk melindungi permukaan mukosa usus dan saluran nafas dari patogen. Kemudian ada lactoferrin, kemudian ada lisosim, ada juga human milk oligosaccharides atau HMOS yang berfungsi sebagai prebiotik ya, untuk mendukung pertumbuhan bakteri baik dan untuk meningkatkan sistem imun dari bayi. Nah, lanjut saya akan membahas terkait makronutrien dalam ASI. Yang pertama yaitu karbohidrat. Jadi komponen karbohidrat merupakan komponen terbanyak di ASI dan merupakan sumber energi utama untuk bayi. Ini sangat penting untuk perkembangan otak bayi dan sangat mendukung pertumbuhan mikrobiota usus, karena
dapat membantu dominasi bakteri baik seperti Bifidobacteria. Kemudian selanjutnya ada makronutrien yang kedua yaitu lemak, di mana lemak sendiri menyumbang 60-70% energi total ASI sehingga menjadi kontributor terbesar terhadap total kalori. Lemak sendiri di sini fungsinya penting untuk fungsi otak, kemudian sistem saraf dan juga retina, serta mengandung DHA dan AA untuk fungsi kognitif. Kemudian makronutrien yang ketiga ada protein, di mana protein ini merupakan kunci pertumbuhan jaringan dan sistem imun, di mana kandungan protein sendiri terdiri atas whey yang bersifat mudah dicerna, kemudian kaya protein imun seperti contohnya adalah lactoferrin dan IgA. Kemudian ada kasein di sini dampaknya yaitu memberikan efek kenyang dan membantu penyerapan mineral, di mana protein sendiri ini berfungsi melindungi dari infeksi dan juga mendukung pematangan saluran cerna dari bayi. Selanjutnya ada total energi, di mana total energi ini merupakan kombinasi dari lemak, karbohidrat dan protein, di mana seperti yang saya infokan tadi bahwa yang menjadi kontributor energi terbesar adalah lemak. Di mana total energi ini sangat berbeda-beda ya di antara satu ibu dan ibu lainnya karena terdapat variasi. Misalnya saja perubahan diet ibu, kemudian juga waktu laktasi dan juga fase menyusui seperti yang Mbak Anis infokan tadi ada formit dan helpmik, itu juga bisa memberikan variasi terhadap total energi di ASI. Lalu selanjutnya ada mikronutrien dalam ASI. Dari vitamin misalnya yaitu vitamin A, tentu saja esensial untuk fungsi penglihatan, imunitas, dan juga vitamin A di ASI ini juga dipengaruhi oleh cadangan tubuh ibu dan konsumsi makanan kaya vitamin A. Kemudian vitamin E ini berfungsi untuk melindungi membran sel, kemudian menjadi antioksidan, dan juga ini vitamin E ini paling tinggi kadarnya pada saat masa ASI kolostrum, sehingga memberikan proteksi awal yang penting pada masa neonatal. Selanjutnya terkait mineral dalam ASI, yang pertama ada Fe atau besi, di mana ini penting untuk pembentukan hemoglobin, oksigenasi jaringan, dan juga memiliki bioavailabilitas yang tinggi sehingga mudah diserap oleh tubuh. Kemudian ada zinc yang berfungsi untuk pertumbuhan, imunitas, penyembuhan luka, dan juga ini zinc sangat tinggi didapatkan pada kondisi ASI di masa kolostrum. Kemudian ada tembaga atau Cu yang berfungsi untuk pembentukan sel darah merah, kemudian juga berfungsi untuk metabolisme energi. Kemudian yang selanjutnya ada Se atau selenium yang berfungsi untuk sebagai komponen enzim antioksidan. Kemudian juga menjadi proteksi stres oksidatif. Jadi kadar selenium juga mencerminkan status gizi dari ibu. Kemudian ada juga mangan atau Mn, di mana ini merupakan faktor enzim metabolik dan antioksidan yang mendukung pembentukan tulang serta fungsi otak. Seperti kita ketahui bersama bahwa menyusui ini sangat bermanfaat ya bagi ibu dan bayi. Jadi bila dijabarkan memang manfaat bagi bayi yang pertama yaitu mengurangi risiko infeksi, kemudian mengurangi risiko sudden infant death syndrome, yaitu karena ASI sendiri mengandung antibodi yang berperan dalam meningkatkan sistem imun dan melindungi bayi dari infeksi serta reaksi hipersensitivitas sehingga bisa menurunkan risiko asma dan juga alergi. Kemudian juga mendukung perkembangan otak dari bayi. Selain itu, manfaat juga bisa dirasakan oleh ibu karena bisa menurunkan risiko kanker payudara dan ovarium, kemudian bisa membantu ibu pemulihan pasca persalinan, dan juga tentu saja memperkuat bonding antara ibu dan bayi. Ini merupakan jurnal terkait kondisi bayi prematur, di mana di sini bayi prematur kebutuhan nutrisinya memang harus lebih diperhatikan dibandingkan bayi yang cukup bulan. Karena komposisi ASI bayi prematur ini cenderung lebih tinggi protein, sehingga untuk ASI bayi prematur memang sangat penting untuk diperiksakan, sehingga kita mengetahui komposisi kandungan ASI untuk bayi prematur agar pertumbuhan dan perkembangannya lebih optimal.
Lalu akan saya lanjutkan dengan pemeriksaan Prodia Lactation Test. Jadi kita ketahui bersama bahwa Prodia Lactation Test ini ada dua. Yang sebelumnya di launching adalah pemeriksaan Prodia Lactation Macro Test. Jadi memang khusus untuk mengukur makronutrien seperti itu. Menggunakan metode streptoskopi transmisi mid infrared yang fokus ke makronutrien yaitu energi, lemak, karbohidrat, dan protein. Perlunya pemeriksaan ini karena memang seperti yang Mbak Ani sampaikan tadi bahwa ASI setiap orang itu bersifat individual dan unik. Kemudian juga pola makan ibu dan komposisi ASI ini sangat berkorelasi. Jadi kita bisa tahu dengan pemeriksaan ini apakah pola makan ibu perlu diperbaiki atau tidak. Kemudian kadar nutrisi ini sangat berhubungan dengan kesehatan bayi, terutama untuk bayi-bayi yang lahir prematur atau bayi IGR tadi. Kemudian kita dapat melakukan perubahan pola makan yang dapat mengubah komposisi ASI hanya dalam 4 hari. Lalu selanjutnya tes kedua yaitu Prodia Lactation Multinutrient Test. Kalau yang tadi hanya melihat makronutriennya saja, kalau yang multinutrien ini merupakan gabungan untuk pemeriksaan makro dan mikro, sehingga namanya adalah multinutrient test. Pemeriksaan ini mengukur makronutrien yaitu energi, lemak, karbohidrat, dan protein, serta mikronutriennya yaitu terdiri dari vitamin A dan E. Kemudian ada juga mineral yang terdiri dari Mn, Fe, Cu, Zn, dan Se. Jadi di interpretasi hasilnya nanti akan mendapatkan hasil apakah nilainya itu cukup, optimal, atau perlu peningkatan terhadap kadar-kadar makro dan mikronutrien di ASI ibu. Kemudian di hasilnya nanti kita juga dapat rekomendasi makanan terkait apa saja sumber makanan untuk perbaikan komposisi ASI di setiap parameternya. Kemudian Prodia Lactation Multinutrient Test ini juga sebagai alat pendukung untuk pengambilan keputusan dalam konseling laktasi dan pemantauan nutrisi. Jadi mengapa pemeriksaan komposisi ASI ini penting? Karena tentunya kita ingin nutrisi yang kita berikan kepada bayi kita itu optimal. Jadi memastikan bayi menerima nutrisi yang tepat sesuai kebutuhan tumbuh kembangnya yang unik seperti itu. Kemudian ini juga menjadi deteksi dini untuk mengidentifikasi masalah gizi pada ibu yang mungkin mempengaruhi kualitas ASI yang secara signifikan. Lalu selanjutnya menjadikan alat ini sebagai intervensi tepat, jadi menjadi data untuk intervensi gizi yang akurat, terutama untuk bayi prematur atau kondisi khusus, sehingga apakah memang perlu diberikan fortifikasi atau tidak. Lalu selanjutnya dampak positif pemeriksaan dan intervensi gizi ASI yaitu tentu saja kita mencari pertumbuhan bayi yang optimal sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan bayi yang maksimal, terutama bagi bayi yang kelompok rentan seperti bayi prematur dan IUGR tadi. Kemudian tentu saja pencegahan penyakit untuk melindungi bayi dan ibu dari risiko penyakit terkait gizi buruk, kemudian memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan diri ibu untuk memberikan keyakinan bahwa ASI yang diberikan oleh ibu tersebut adalah ASI eksklusif dengan kualitas yang terbaik. Selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Davina. Silakan Mbak Davina. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini Davina akan melanjutkan mengenai teknis pemeriksaan Prodia Lactation Test, di mana untuk Prodia Lactation Macro Test ini biayanya di Rp500.000 dan untuk yang Prodia Lactation Multinutrient Test itu Rp1.100.000. Nah, kepada siapa kita bisa memasarkan pemeriksaan Prodia Lactation Test ini? Bisa ke pasien walk-in customer, ke rumah sakit, dan juga ke klinik laktasi, dan tentunya ke dokter, terutama dokter anak konselor ASI, dokter anak subspesialis nutrisi metabolik, dokter anak subspesialis neonatologi, dan juga dokter obgyn yang merupakan konselor ASI. Next.
Nah, untuk persiapan pasien dan pengambilan sampel yang perlu diperhatikan, yakni payudara dan puting harus bersih dari salep atau krim. Bersihkan dengan air dan sabun hingga kering. Lalu pengeluaran ASI dapat menggunakan tangan atau pompa ASI. Lalu tampung ASI sesuai dengan volume yang sehari-hari ditampung. Lalu pindahkan ASI ke dalam pos steril yang telah disediakan sebanyak 10 ml. Lalu pastikan sampel ASI tidak terkontaminasi oleh darah. Nah, untuk metode dan informasi teknisnya, pemeriksaan ini menggunakan beberapa metode. Untuk yang makro, karbohidrat, lemak, dan protein itu menggunakan metode spektroskopi mid-layer. Lalu untuk yang mikro, untuk pemeriksaan vitamin A dan E itu menggunakan HPLC. Lalu untuk yang trace elemen, mangan, besi, tembaga, zinc, dan juga selenium itu menggunakan ICP-MS. Nah, untuk spesimen yang diperlukan sekitar 10 ml ASI dalam wadah steril, dan untuk yang pemeriksaan prodial lactation multinutrien itu perlu dibungkus oleh aluminium foil. Dan untuk stabilitasnya di bawah 24 jam suhu ruang, lalu ketika suhu 2-8 derajat Celcius itu hingga 48 jam, dan di suhu minus 20 itu bisa hingga 1 bulan. Nah, untuk pemeriksaan prodial lactation makro tes itu hari kerjanya Senin, Rabu, Jumat dengan janji hasil H+1, dan untuk yang multinutrien itu hari kerjanya setiap Senin dengan hasil Jumat. Nah, untuk pemeriksaan mikronutrien ASI vitamin A dan E itu alur prosesnya ada ekstraksi di mana memisahkan vitamin dari lemak ASI, lalu melakukan pemisahan cairan dialirkan ke kolom HPLC, lalu deteksi UV dengan sinar UV mengukur retinol dan tokoferol, lalu terdapat hasil kadar vitamin A dan E yang akurat. Nah, kalibrasi menggunakan kalibrator vitamin yang sama dengan pemeriksaan serum rutin, dan hasil validasi menunjukkan faktor hitung yang stabil serta presisi sesuai standar CLSI C62A. Nah, berikut merupakan gambar dari instrumen HPLC yang ada di Prodia. Nah, untuk pemeriksaan mikronutrien ASI trace elemen sendiri, kalau prosesnya ada persiapan, ASI diencerkan 80 kali agar cairan stabil, lalu dilakukan ionisasi, plasma suhu tinggi mengubah atom menjadi ion, lalu dilakukan pemisahan, ion dipisah berdasarkan massa dan muatan, dan selanjutnya menghitung jumlah kadarnya. Nah, untuk metode ini memiliki presisi kurang dari 20% dan recovery antara 80-106%. ICP-MS ini sangat andal untuk analisis rutin trace elemen dalam ASI. Nah, berikut juga gambar dari instrumen ICP-MS yang ada di Prodia. Next. Nah, ini contoh report hasil prodial lactation test makro, di mana untuk pada yang makro ini yang diperiksakan ada kadar lemak, karbohidrat, protein, dan energi. Nanti di halaman pertama akan ada rangkuman hasilnya. Next. Lalu di halaman selanjutnya akan dijelaskan per itemnya, dan juga ada rekomendasi sumber makanan untuk lemak, karbohidrat, protein, dan juga energi. Nah, untuk contoh hasil di prodial lactation test multinutrien ini nanti akan ada hasil yang makro seperti lemak, protein, karbohidrat, dan energi. Lalu juga ada yang mikro ini. Yang mikro ada vitamin A, vitamin E, mangan, besi, tembaga, zinc, juga selenium. Dan juga ada rangkumannya, lalu akan dibahas per item testnya, item kadarnya. Nah, untuk frequently asked question-nya, pertanyaan yang sering ada, yaitu yang pertama, mengapa sampel ASI tidak boleh terkontaminasi darah? Nah, karena darah mengandung protein kompleks seperti hemoglobin dan zat-zat lain yang akan ikut terukur saat pemeriksaan, sehingga akan mengganggu akurasi pembacaan hasil. Lalu, pertanyaan yang sering juga ada, yaitu yang dianalisis itu high milk atau formil. Nah, pemeriksaan lactation test ini mewakili keseluruhan sampel dan tidak memisahkan antara high milk ataupun formil. Jadi, menampung ASI
Suhunya sesuai volume sehari-hari, kemudian baru diambil 10 ml untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, mengapa pemeriksaan komposisi ASI ini penting? Karena ASI bersifat unik dan bervariasi antar individu. Pemeriksaan memastikan bayi mendapat nutrisi optimal dan membantu intervensi gizi yang tepat. Nah, untuk FAB-nya sendiri, untuk fiturnya, pengukuran makro dan mikronutrisi dengan mid-IR spektroskopi, HPLC UV, dan ICP. Nah, yang membutuhkan 10 ml sampel ASI, sampel stabil hingga 1 bulan pada suhu minus 20. Dan untuk RTM testnya, hasil analisis akurat, cepat, dan mendalam tentang kandungan ASI, lalu minim risiko kehilangan ASI, cocok untuk bayi prematur atau produksi terbatas, lalu sampel dapat diterima di seluruh Indonesia. Untuk benefitnya sendiri, klinisi dapat segera mengetahui apakah ASI memenuhi kebutuhan bayi untuk tindakan cepat, apakah perlu fortifikasi, lalu ibu tidak khawatir kekurangan stok ASI, dan juga dapat dijadikan sebagai baseline dan monitoring dengan metode pemeriksaan yang sama. Nah, pemeriksaan prodial lactation test sendiri ini merupakan pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memiliki kelebihan hanya membutuhkan 10 ml sampel ASI, menggunakan metode mid-IR, HPLC UV, dan ICP-NS, dan juga hasil cepat di mana prodial lactation macro test hasilnya didapat H+1 dan juga dikerjakan sendiri di Indonesia. Nextnya, ini ada video testimoni dari 2 dokter spesialis anak di IBR, ada dokter Desi Fiasri dari Surabaya, dan juga dokter Nimade Sumiartini dari Denpasar. Kita saksikan dulu videonya. Perkenalkan, saya Dr. Desi Fiasri, saya dokter spesialis anak konselor laktasi. Pemeriksaan komposisi ASI itu penting oleh karena setiap ibu memiliki kandungan ASI yang berbeda-beda. Dengan pemeriksaan prodial lactation test, makro dan mikronutrien, kita dapat mengetahui komposisinya seperti kadar lemak, protein, dan nutrisi, sehingga kita bisa memastikan kebutuhan nutrisi bayi apakah sudah terpenuhi atau tidak. Pemeriksaan makro lactation test sebenarnya juga bisa dilakukan oleh semua ibu menyusui yang ingin lebih aware dan memastikan yang terbaik untuk bayinya. Pemeriksaan makro lactation test, kita bisa tahu bahwa si kecil mendapatkan nutrisi terbaik sejak awal kehidupan. Tahu benar nih pasiennya berapa, jadi dengan cek begini jadi benar tahu ini ASI nutrisi yang kita kasih ke bayi kita sudah cukup apa enggak gitu ya. Karena mikronutrien termasuk ini kan makronutriennya lemak, karbohidrat, protein itu aja sering nggak pas gitu. Karena ada bayi yang kelebihan karbohidrat nggak bagus, kelebihan terlalu protein juga nggak bagus ya. Nah, dan di sini kan dijelaskan juga kan berapa kurangnya, apa yang harus diisi. Ini bagusnya. Ini saya setuju sekali. Sama isi klinik atau yang mana yang itu sama isi klinik berarti? Iya, dan tidak mahal gitu loh. Jadi kita tahu oh ini kurangnya begini, ini apa harusnya makanannya dimakan biar proteinnya nambah, biar karbohidratnya nambah gitu. Dan ternyata banyak yang baru tahu juga dok teman-teman saya. Ternyata ada pemeriksaan itu. Iya, saya sudah mulai sarankan juga ke pasien itu. Bagus loh. Ya, biar nggak tetap cepat merah. Ada yang bilang ASI nggak bikin gemuk ya dok, yang ASI kok bilang ASI. Malah saya setuju sekali gitu ya, bisa ASI kalau gemuknya ASI itu bagus ya, karena nggak ada lemak, istilahnya lemak jelek itu kan, lemak jahatnya itu enggak. Ya kalau lemaknya dari ASI lumayan bagus ini. Saya senang lihat. Nggak terlalu sih. Kalau saya lihat, saya ada pernah dapat contoh yang satu benar-benar karbonya kurang, lemaknya kurang, proteinnya, bayinya nggak tumbuh bagus, gagal tumbuh bayinya. Kan 2-3 bulan itu bayinya itu, berat badannya. Saya coba full ASI dok, saya pasti pingin dia fanatik dengan full ASI. Oke, silahkan, tapi yuk pastikan ya bu ya nutrisinya dia itu cukup. Kita suruh dia cek, ternyata semua kurang. Makanya kalau ini Nah, mungkin itu presentasi dari kami. Terima kasih. Kami kembalikan ke Mas Ardian. Ya, terima kasih dari tim IBR. Sebenarnya sih saya akan kembalikan dulu nih, ada pertanyaan.
Nggak ada yang ada pertanyaan ya ini. Mungkin Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan sebelum kita tanggapi, atau mungkin iya nanti ya di itu aja. Ya mungkin ini dari Mbak Bena ini akan bertanya-tanya ini, nanya-nanya. Oke, selaku ahli ASI. Oke, sebelum Mbak Bena mungkin ini dari Dr. Henry ya. Sudah dulu ya Mbak Bena. Apakah ada kasus malnutrisi ataupun obesitas pada ASI eksklusif? Soalnya bila tidak ada, takutnya disimpulkan komposisi ASI tidak terlalu penting sehingga tidak perlu diperiksa. Oke, baik. Mungkin bisa ditanggapi dari teman-teman di EBR. Tadi ya, Mbak Anis, Mbak Devina, dan Mbak Putri gitu ya, terkait dengan ini tadi ya. Kalau diberikan ASI eksklusif, apakah mungkin terjadi obesitas kita atau malnutrisi seperti itu? Jika tidak mungkin ini ya dianggap tidak penting gitu ya untuk periksa isi ASI gitu. Nah mungkin silakan ditanggapi. Ya kalau saya bilang kalau mau apa ya Izin menjawab Mas Ardian. Terima kasih Dr. Henry atas pertanyaannya. Kalau ditanya penting atau tidak, pastinya pemeriksaan ini penting ya dokter, karena bisa kita lihat testimoni dari video Dr. Sumiartini tadi bahwa ada pasien beliau yang memang ibunya ingin memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, namun pada umur 2 atau 3 bulan pertumbuhannya atau berat badan bayi memang tidak meningkat sesuai target seperti itu. Sehingga dokter memberikan saran bahwa pasien ini ibunya untuk dicekkan kondisi ASI-nya, dan memang bahwa hasilnya bahwa karbohidratnya memang kurang, kemudian lemaknya kurang, sehingga cocok untuk ibu memproses perbaikan terhadap misalnya perbaikan pola makan, atau bisa menjadi suatu baseline untuk ibu memberikan fortifikasi kepada bayinya. Kalau ditanya penting atau tidaknya, tentu saja penting ya dokter. Ya, minggu kalau bed 16% gitu. Ya baik, ASI eksklusif ini berarti sampai 2 tahun ya. Mungkin kita perlu data juga ya, tapi kasus obesitas pada anak artinya meningkat begitu, walaupun kita perlu melihat data realnya gitu ya Mbak. Ini kan dasarnya dari ini ya, anak-anak dengan ASI eksklusif gitu ya. Seperti apa gitu ya penampakannya, apakah malnutrisi? Kalau malnutrisi ini menarik ya, mungkin prevalensinya gitu ya di Indonesia ini. Itu bisa ditambahkan Mbak Putri, Mbak Anis ataupun Mbak Devina gitu ya. Ini prevalensi malnutrisi ini bisa diangkat juga, karena yang menarik itu rekomendasinya gitu ya, rekomendasi dari IDAI itu setahu saya vitamin A itu difortifikasi gitu ya pada bayi karena prevalensinya tinggi, akhirnya karena prevalensinya tinggi nggak usah dicek gitu ya, termasuk juga dengan ADB ini yang umumnya anemia defisiensi besi atau terkait dengan FE gitu ya. Jadi sama gitu ya, prevalensinya ternyata di anak Indonesia itu cukup tinggi gitu. Dan apakah ini juga dikaitkan dengan pada bahasa nutrisi dari mulai dari ibu ke bayinya, ya ini nanti mungkin bisa dicari gitu ya relasinya. Ya, baik. baru Ya, Pak Anggit ya, Pak Anggit mungkin ada yang mau ditanyakan live. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk monitoring setelah perbaikan pola makan, apakah perlu diperiksa kembali? Dan berapa lama interval pemeriksaan untuk monitoringnya, Kak? Gitu ya. Silahkan dari tim EBR mungkin bisa ditanggapi untuk frekuensi. Bisa menjawab Mas Ardian untuk pertanyaan dari Mbak Novi Hastuti. Untuk monitoring setelah perbaikan pola makan, apakah perlu diperiksakan kembali? Bisa tetap diperiksakan untuk intervalnya 1 minggu setelah perbaikan pola makan. Seperti itu. Satu minggu nanti berarti setelah 1 minggu 1 minggu gitu sudah bisa diperiksakan gitu ya Mbak Devina ya untuk hasilnya ya. Apakah sama gitu di setiap
makronutrisi dan tadi ya multinutrisinya semua bisa diulang lagi di 1 minggu begitu. Apa perlu diperiksa tiap minggu? Tergantung kebutuhan, kembali kebutuhannya dan juga biayanya juga seperti itu. Gimana Mbak Anis? Silakan. Halo. Halo. Ya, halo ya. Nah, bergantung kepada kebutuhan dari si bayinya tersebut dan juga dokter pengirimnya juga Mas Ardian gitu ya. Yang penting adalah perubahannya tersebut tuh kurang lebih estimasi di 1 minggu. Itu sudah terlihat adanya suatu perubahan sehingga bisa dilakukan pengulangan. Seperti itu, Mas. Artinya pengulangan itu untuk konfirmasi perubahan tadi gitu ya. Nah, apakah nanti ada frekuensi tertentu gitu ya untuk monitoring rutinnya begitu, Mas? Kan ini ada, kan mungkin case-nya gini ya, ada yang tidak optimal terus kemudian diintervensi di makanan ibunya kan ya yang dimaksud di sini ya. Pola makan aja, perbaikan pola makan di ibunya, terus kemudian 1 minggu diperiksa begitu ya. Nah kemudian apakah kemudian yang ditanyakan lagi itu adalah berapa lama interval pemeriksaan untuk monitoring ya, kembali gitu juga gitu. Setelah 1 minggu tadi gitu ya tentunya. Apakah perlu rutin begitu, Mas? Apabila pada pasien dalam kondisi yang perubahannya kan cukup kencang juga ya Mas ya, intervalnya kan bisa naik turun ya, bergantung pada konsumsi yang dikonsumsi oleh si ibu seperti itu. Nah apabila pada saat kondisinya ternyata pasien tersebut itu kekurangan, misal contohnya adalah lemaknya gitu ya, ataupun lemaknya cukup sedikit gitu, misalnya seperti itu, maka otomatis nanti akan ada intervensi oleh dokter gitu ya, diberikan beberapa sumber makanan, tadi pun juga sudah ada di hasil juga kita sudah berikan, cantumkan juga gitu ya. Nah nanti akan dilihat kurang lebih 1 minggu setelah si ibunya itu melakukan perubahan. Nah, untuk apakah harus diulangi lagi secara berkala seterusnya seperti itu, memang belum ada rekomendasi yang cukup ya Mas ya untuk memastikan apakah harus diulang secara berkala seperti itu. Ini kembali ke kebutuhan masing-masing individu dan juga terkait dengan apakah sudah mencapai gitu ya, misalnya kalau berkaitan dengan berat badan gitu ya, setelah dilakukan intervensi apakah sudah tercapai gitu ya, baru nanti kalau misalnya ternyata setelah dilakukan intervensi pun itu masih kurang, maka akan dilakukan misal contohnya diberikan tambahan fortifikasi ASI, dan kemudian kalau misalnya sudah diberikan treatment lainnya gitu ya oleh dokter untuk menambah gitu ya, itu maka bisa diulangi kembali seperti itu. Jadi kembali ke kebutuhan masing-masing individu gitu ya, gitu Mas. Tapi kalau untuk rekomendasi pasti apakah harus setiap 3 bulan, kalau misalnya ASI eksklusif sampai 2 tahun gitu ya, kan kalau untuk dari WHO sama UNICEF kan 6 bulan ya. ASI eksklusif itu adalah di 6 bulan dan bisa diperpanjang sampai 2 tahun seperti itu. Nah kalau misalnya mau 2 tahun tetap dipantau pun juga tidak ada masalah seperti itu Mas. Iya, tergantung biayanya, tergantung lihat. Betul, mungkin nanti bisa ada voucher harga khusus lebih murah, otomatis lebih banyak Mas pengirimannya. Oke, biasanya Mbak Bena itu yang punya banyak gitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi, udah cukup jelas ya Mbak Novia tadi terkait untuk monitoring rutinnya, memang belum ada rekomendasi, tetapi kalau mau lihat hasil intervensi itu 1 minggu sudah cukup kelihatan ya. Oke, baik, berikutnya ini pertanyaan dari Mbak Gabriela Magebi ya, dari CJR kayaknya ya. Apakah ada referensi penelitian perbedaan komposisi sebelum dan sesudah treatment untuk pemeriksaan lactation test ini gitu ya, mungkin nanti bisa di ini ya, kita mungkin bisa dimintakan gitu ya kalau memang ada kebutuhan ini ya, literatur ya. Oke, terima kasih Mbak Gabriela. Sebetulnya tadi sudah ditampilkan juga ya untuk jurnal yang kita dapatkan gitu ya dari
pasien dengan kondisi preterm birth ya, jadi pasien prematur gitu, dan kemudian setelah diberikan dilakukan analisis komposisi ASI-nya gitu ya, dan dilakukan analisis komposisi ASI-nya ternyata juga kurang gitu ya terkait dengan fat-nya, dan otomatis diberikan fortifikasi ASI. Nah, pada saat di jurnalnya tersebut itu diberikan fortifikasi ASI, kemudian dipantau secara berkala gitu ya, dan sampai di 4 bulan terakhir itu sudah mulai ada perubahan yang sangat signifikan gitu ya untuk si bayinya tersebut, dan sudah mengalami suatu peningkatan berat badan gitu, dan itu memang beberapa kasus untuk pemanfaatan yang sangat banyak gitu ya untuk komposisi nutrisi ASI ini memang pada kasus-kasus seperti IUGR maupun juga yang preterm birth. Nah, mungkin di Indonesia masih kurang gitu ya, karena memang masih baru juga pemeriksaan ini gitu ya, mungkin itu juga bisa menjadi salah satu wacana juga gitu ya untuk bisa disampaikan ke dokter-dokter peneliti di masing-masing wilayah gitu ya, untuk bisa melihat dari Indonesia bagaimana seperti itu ya, itu juga menjadi kita bisa tawarkan juga untuk penelitian komposisi ASI ini untuk di Indonesia. Mungkin seperti itu Mbak Gabriela. Oke, baik. Sudah cukup jelas ya kalau perbedaan post and pre and post statement tentunya tadi sudah disampaikan juga. Ada presentasinya dan berat sekali ya, ini berangkat dari yang berat badan lahir rendah ataupun prematur gitu ya, pada prematur gitu ya, ini sangat signifikan. Oke, baik, mungkin karena waktu juga gitu ya, mungkin ini yang terakhir dari Mbak Bena, silakan, tadi sudah raise hand, mungkin sekaligus masukannya Mbak Bena untuk apa namanya yang sudah disajikan oleh dari tim saya. Oke, baik. Selamat sore Mbak Anis, Davina, dan juga Mbak Putri ya. Terima kasih ya, sudah tadi penyajiannya sudah sangat baik sekali. Bravo ya teman-teman ya. Ayo emotnya buzzer-buzzer di ruangan. Oke, jadi tadi kan kita udah lihat ya, terutama di awal tadi ada perbandingan tuh. Ternyata kalau Prodi lactation test makro itu lebih banyak ya Mbak yang menggunakan dibandingkan dengan multinutrien. Nah, kalau di luar dari, ini sebenarnya cuma pertanyaan terkait dengan di lapangan sih Mbak ya. Kalau di luar dari harga, tarif, itu sebenarnya apa ya Mbak biasanya pertimbangan dari dokter-dokter kenapa memang mostly lebih banyak yang memilih untuk makro dibandingkan dengan multinutrien gitu, selain dari harga, karena kan juga ternyata perbandingannya lumayan ya, ini sebenarnya dari kedua tes ini gitu. Mungkin ada masukan juga ya Mbak Anis dan Davina dan juga Mbak Putri ya. Silakan. Oke, mungkin coba saya jawab dulu, nanti mungkin Putri atau Davina bisa nambahin ya. Jadi untuk yang pertama dari beberapa dokter yang kita tanyakan gitu ya terkait dengan komposisi ASI ini sendiri, memang sebetulnya gitu ya di awal pemeriksaan komposisi ASI ini diperuntukkan untuk pada bayi-bayi yang dalam kondisi yang berat badannya kurang gitu ya. Jadi memang yang dilihat adalah terkait dengan kalorinya. Jadi untuk yang energinya, jadi untuk yang lemak dan juga karbohidrat serta proteinnya itu yang utama gitu sih Mbak Bena ya, dari insight dari dokter gitu. Jadi memang pentingnya ke sana gitu. Tapi kalau untuk yang multinutrien ini memang masih menjadi harus ada khusus gitu ya untuk penjelasan lebih lanjut lagi untuk penjelasan terkait dengan multinutrien. Cuman krusialnya gitu ya untuk bayi yang ditangani gitu ya memang lebih ke arah peningkatan berat badan ataupun juga misalnya pada kondisi yang bayi yang cukup obes gitu ya. Nah itu akan dilihat terkait dengan komposisi ASI-nya seperti itu. Makanya mengapa lebih banyak yang makronutrien, karena juga dari segi biaya cukup jauh ya Mbak Bena ya, karena hampir 2 kali lipatnya ya untuk biayanya. Jadi dokter-dokter di sini di EBR pun itu masih lebih oke, kita akan lihat komposisi ASI-nya yang utama itu adalah yang makronutriennya terlebih dahulu seperti itu. Mungkin Davina atau Putri mau menambahkan? Oke, thank you Mbak Anis. Ya, mungkin Davina? Ya, izin Mbak Anis. Ya, selamat siang Mbak Bena. Kalau dari Denpasar sendiri memang juga lebih banyak ke yang makronutrien, selain memang harganya yang lebih murah, juga memang karena
kalau di makronutrien itu kan sebagai komponen utama di ASI, jadi dokter memang lebih fokusnya ke sana karena targetnya memang lebih banyak ke peningkatan berat badan dari bayi, karena kan memang kalau misalnya bayi itu ada target berat badan tapi misalnya berat badannya tidak terpenuhi, kan kadang-kadang ibu itu agak cenderung insecure seperti itu. Kenapa bayinya nggak naik berat badannya? Sementara kalau dilihat dari konsumsi makanan ibu, mungkin ibu merasa bahwa makanan yang dikonsumsi sudah baik. Padahal kalau dilihat dari komposisi ASI-nya, mungkin masih ada karbohidratnya yang kurang, lemaknya yang kurang. Seperti itu sih Mbak Beni. Oke. Devina mungkin ada atau sama? Cukup sih Mbak, sama kurang lebih sama seperti Mbak Fokusnya Anis dan Mbak ya, Putri. karena lebih kejar untuk growth dari berat badan bayinya ya sebenarnya. Nanti mungkin juga bisa sih kami juga lengkapi terkait dengan sarpromnya yang lebih menekankan ke multinutriennya, misalnya kan besi, zinc, besi gitu ya, terutama kan itu juga salah satunya untuk perkembangan otak gitu. Jadi juga penting nih kalau di awal-awal kita nggak boleh nih kekurangan zat besi, terutama dari ASI. Nanti itu juga mungkin bisa ditambahkan ya, diinformasikan ke dokternya, selain nanti juga kami lengkapi juga di sarana promosinya. Terima kasih ya semuanya, Mbak Anis, Mbak Davina, dan juga Mbak Putri. Mungkin bisa dikembalikan Mas Ardian. Oke, Makasih ya. baik. Terima kasih Mbak Bena atas insight-nya. Dan tentunya ini ya, dan apa kondisi di lapangan tadi gitu ya, apa yang terjadi seperti ya. Ini sebenarnya masih ada pertanyaan dari Mas Yefta. Nanti nanya langsung aja lah ya. Itu sebenarnya cukup jelas, artinya memang ada apa ya. Giliran yang lain-lain nggak usah nanya. Ya, ini pertanyaannya adalah makanan yang dikonsumsi busui. Tentunya ini yang targetnya memang yang kita omongin dari tadi ini ya Mas Yefta ya, teman-teman sekalian. Bukan ini pertanyaannya tidak penting, tapi ini justru yang intinya gitu ya. Kenapa ini diperiksa? Karena makanan itu mempengaruhi ASI gitu ya. Saya bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir. Dan tentunya ini karena waktu juga sudah lewat jam 3 dan kita masih ada satu agenda lagi, yaitu kuis yang ditunggu-tunggu. Mungkin dari sebelum kita tutup, mungkin dari Mbak Anis, dari Mbak Davina ataupun dari Mbak Putri ada closing statement atau semacamnya. Oke, mungkin ini ya. Kalau tidak ada, ini nutrisi ini suatu topik yang menarik, bahkan secara kita bersama kan ya, apa yang kita lakukan bersama saat ini terlepas dari segala kontroversi, hampir segala resource digunakan untuk memenuhi nutrisi, dan ini adalah sebenarnya suatu inputan yang sangat menarik gitu ya, dari data-data yang ada. Notifikasi sering dilakukan tanpa perlu diperiksa lagi karena prevalensinya sangat tinggi, artinya banyak ya, tapi idealnya tetap harus diperiksa gitu ya kandungan, dan ini bahkan memeriksa dari sumbernya. Bahkan kalau dari teori kalau ngomongin nutrisi itu yang diperiksa itu tidak cukup dari sampel makanan gitu, bahkan soil terus laut itu juga bisa jadi inputan gitu ya untuk mengetahui informasi secara komprehensif untuk sumber nutrisi. Dan ini untuk anak-anak mudah-mudahan ini juga bisa menjadi benar-benar generasi emas gitu ya, bisa disiapkan nutrisinya sejak dari lahir gitu ya. Baik, ini penampilan sangat bagus dari tim CR. Ini ada Mas Miftah, mungkin ada tambahan. Mas Miftah, halo. Aduh, nggak ada Mas, udah bagus semuanya. Mantap. Aduh, mohon maaf Mas, tadi nggak kelihatan soalnya. Santai aja Mas. Udah bagus, selamat ya tim EBR dan teman-teman semuanya. Oke, baik. Sebenarnya ada pertanyaan Mas Miftah nanti ya. Mungkin kalau prevalensi tinggi pada anak itu kalau vitamin D mungkin perlu diperiksa juga kali ya dari ASI-nya. Vitamin D ya? Iya. Iya, betul. Oke. Itu warisan dari orang tuanya soalnya Mas. Orang
katanya defisiensi ya, anaknya jadi defisiensi gitu ya. Nah, Sudah hampir pasti demikian sih. Jadi ibunya juga harus diperiksa juga. Iya, baik. Oke, mungkin demikian sesi kita pada sore hari ini. Makasih Mas Miftah sudah menyempatkan hadir. Nanti ditunggu Mas jadwal berikutnya di apa nih sih? Di bulan depan. Mei itu di 21 ya, karena mundur ada tanggal merah. 21 Mei Mas nanti. Dan teman-teman kemarin suratnya udah dirilis ya. Tanggal 21 Mei nanti untuk next-nya. Saya akhiri untuk sesi kali ini. Saya kembalikan ke Mbak Giani ya sebagai quiz lady. Oke, silakan Mbak Giani untuk memandu kuisnya. Terima kasih semuanya. Oke, sorry suaranya masih mute. Kita akan bacakan pemenang kuis ya untuk weekly product knowledge di tanggal 9 April ya kemarin. Untuk kunci jawabannya di tanggal 9 April, yang pertama, rute intranasal mulai dikembangkan pada terapi neurologi karena B, bersifat non-invasif dan memungkinkan jalur langsung ke otak. Ini pertanyaan terkait prostem ya, stem cell. Nomor 2, modulasi jalur nociceptif oleh MSC-derived secretom terutama berperan dalam C, menurunkan hipereksitabilitas neuron nyeri. Nomor 3, terkait dengan arbovirus panel ya. Arbovirus adalah virus patogen yang penularannya terutama melalui D, arthropoda seperti nyamuk. Nomor 4, berikut ini yang bukan termasuk virus yang terdeteksi dalam panel arbovirus adalah D, influenza virus. Dan nomor 5, keunggulan utama untuk pemeriksaan panel arbovirus dibandingkan tes serologi konvensional adalah C, mendeteksi RNA virus secara langsung pada fase awal infeksi. Oke, dan pemenangnya di tanggal 9 April untuk Weekly Product Knowledge adalah Mbak Angelin Paulina Sinaga dari tim pusat. Congrats, selamat Mbak Angel. Ini juga pendatang baru ya, tapi udah 2 kali menang nih. Semangat terus yang lain. Oke. Demikian ya teman-teman untuk pengumuman kuisnya. Kita akan ada kuis lagi hari ini. Jangan lupa dipantengin terus grupnya karena sebentar lagi saya akan kirim linknya. Jadi terima kasih untuk partisipasinya setiap minggu ya dalam kuis. Dan mau kalah yang lain juga yuk kita bicarakan lagi ya kuisnya ya. Mudah-mudahan banyak nama-nama baru nih yang muncul di bulan April, Mei, dan seterusnya. Oke, thank you. Saya kembalikan ke Mas Ardian selaku moderator. Oke, baik Mbak Giani, semangat teman-teman untuk bisa mengerjakan kuisnya. Ya, mudah-mudahan benar semua ya. Dapat 100 semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya untuk PCMC Product Knowledge by Region-nya nanti akan bulan depan nanti di tanggal 21 Mei untuk gilirannya itu yang kemarin hasil ujian adalah dari CJR yang akan membawakan terkait dengan temanya itu terkait nutrisinya spesifik pada amino acid. Silahkan nanti temanya dibuat semenarik mungkin dan seperti pada tim EBR ya sudah buat announcement bisa seminggu sebelumnya nanti bisa dipublish untuk announcement-nya. Mudah-mudahan nanti acaranya sampai tanggal 21 Mei. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada pengumuman teman.
Baik, terima kasih atas waktu yang telah dialokasikan untuk sore hari ini. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.